protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu 5M. Pertama adalah menggunakan masker, makanya saya dan Mas Rama tetap menggunakan masker. Kita tetap juga jaga jarak satu sama lainnya, hindari keramaian, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, teman-teman, kita langsung masuk, Mas Rahmat. Kita melanjutkan yang sesi sebelumnya kali ya, Mas. Saya sempat nanya soal website, Ya, gitu. Bikin website, katanya Mas Rahmat, cukup simpel sekarang ya. ya banyak sekali tools-tools bikin website gratisan gitu ya, dan semua tinggal dipakai, dipilih istilahnya. Cuman kan kembali lagi jadi man behind the gun gitu ya. Jadi orang yang Hmm. dibalik si si senjata istilahnya gitu. Nah, bikin website juga banyak orang mikir bikin website ya harus beli domain, bikin Ya. harus beli hosting atau bukan beli lah bahasanya sewa ya. Soalnya domain pun harus dibayar tiap tahun berarti sewa. Iya, Apapun yang dibayar tiap tahun sewa ya. sewa. Ya. Kalau kita bayar sekali seumur hidup itu beli baru namanya. Nah, Nah, ini sewa domain sebenarnya kita oke. bukan beli ya. Lalu apa? Di kesempatan kali ini saya ingin share ya sebuah tools yang perlu dipertimbangkan gitu ya untuk bikin website. Hmm. Karena kali ini cukup menarik dan kalau bisa tweaknya, ibaratnya kalau bisa makainya, maka ini sebagai tools yang oke banget gitu. Hmm. Nah, di sini gratis. Gratis. Wah, gratis nih teman-teman. Jadi bisa langsung dicoba gitu ya. Tentunya teman-teman kalau tapi bisa juga yang berbayar ya, bukan berarti Ya. kalau bedanya apa sih Mas yang berbayar sama yang gratis ini? Ya, bedanya gini, bedanya tentunya kalau berbayar pasti punya fitur-fitur yang Lebih lengkap. ya lebih lengkap, lebih advance gitu. Cuman Ah, kalau semua akan kita lihat di handphone, kembali lagi 94% yes. orang menggunakan internet lihat dari handphone dan yang apa sih yang perlu dilihat gitu. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi yang anatomi si websitenya yang perlu orang ngerti bukan keren-kerenan. Sekarang udah nggak zaman karena secepat-cepatnya handphone kita gitu. Tetap Hmm, aja kalau loadingnya lama ya. karena berbagai faktor, orang bounce istilahnya lompat lagi gitu. Baru masuk lompat lagi dan rata-rata website di Indonesia itu banyak sekali yang bounce rate-nya atau yang mental itu 80%. Jadi masuk sebentar, muter-muter, baru turun dikit, kelamaan Males. keluar. Atau Ya. enggak teksnya kekecilan, Nggak nggak kebaca. nyaman orang keluar. Jadi karena orang terlalu canggih gitu. Saking canggihnya sampai nggak bisa dilihat dengan nyaman. Itu In, sindiran. Indian nggak ada bedanya kalau ngomong praktikal. Tapi ya paling cuman lebih profesional kalau emang domain sendiri Iya. yang berbayar itulah lebih profesional. Tapi kan nggak semuanya ya skala seperti itu. Iya. Jadi pakai yang gratis dulu aja lah ya. Iya. Kalau Kalau untuk keperluan korporasi tentunya ya harus pakai yang profesional ya. iya sih. Untuk masalah lebih ke masalah keamanan nomor satu sih. Oh, Masalah safety ya. Secara secara dia punya domain sendiri, dia punya hosting sendiri, dia pasti punya jalur-jalur sendiri istilahnya tanpa kalau ini kan menggunakan sign in dengan Google account gitu, di ya. mana akun Google pun juga bisa dihack gitu segala macam kalau nggak nggak pakai two way notification dan seterusnya gitu. Hmm. Eh, biar nggak dihack ya. Iya, Kemarin biar kan nggak sempat dihack. sempat viral ya. Ya, Oke, kita langsung kali ya, Mas ya. boleh, Saya berarti kita share screen. boleh. Heeh. Monitornya udah bersih. Sekarang sekarang saya nggak bisa lihat apa yang saya share. Pokoknya yang ada di sini. Oke, 3, 2, 1. Magic. Tuh, oke, pokoknya udah ada. oke. Nah, ini satu slide aja Hmm. mengenai kenapa sih harus pakai Google Sites atau sites.google.com, teman-teman. Mm-mm. Jadi website ada banyak jenisnya dan ini paling cocok dijadikan sebagai either portfolio, company profile atau landing page juga bisa. Mm-mm. Yang sifatnya nggak sering-sering dirubah gitu. Oke. Bukan kayak berita, artikel, bukan jangan pakai ini. Hmm. Ini dipakai buat website supaya kalau orang yang saya sering sharing adalah orang mau beli motor, beli mobil di show di apa di tenda gitu kan banyak yang jualan motor di bawah tenda. Iya, ya. Terus orang nanya showroomnya di mana? Nah, showroom itu ini si Oh, si website ini gitu ya. oke. Jadi kenapa? Pertama buatan Google. Jelas bahwa ini Google Sites ya buatan Google. Ya karena buatan Google maka dia dapat diandalkan gitu istilahnya karena ya Google selalu mengedepankan reliability gitu kan segala macam dan kemudahan yang lainnya. Nah, Servernya paling bagus sih. exactly karena servernya paling bagus, aksesnya juga cepat. Ya.
ya kan? Aksesnya cepat, nanti kita akan tes nih Mas Bayu. Setelah kita bikin website dalam waktu kurang dari 10 menit. Ya. Bikin website kita langsung cek speednya gimana gitu. Is it okay gitu kan? Lalu terbaca oleh mesin pencarian Google, jelas. Google juga pengen dong website bikinan dia juga masuk dalam indeks gitu ya. Terus nomor 5 paling penting ini, gratis gitu. Harusnya nomor 1 sih, Harus gratis. nomor 1 berarti. Gratis. Dan kalau mau punya domain sendiri tetap bisa, gitu ada opsi. Nanti kelola domain beres kita 200.000 gitu ya Per tahun. tahun. Iya. Oke. Misalnya kalau saya udah suka nih dengan website ini, saya mau pakai domain saya sendiri boleh. Oke. Lalu mudah digunakan nomor 6. Lalu nomor 7 mobile friendly, ini juga yang paling penting karena banyak orang bikin website keren-kerenan aja, desainnya keren segala macam, giliran dibuka dari handphone yang tadi teksnya kekecilan, navigasinya nggak jelas, ya kan? Terus nggak bisa nyaman, bukanya lama gitu ya. Lalu terakhir terintegrasi dengan Google Tools lainnya yaitu YouTube Maps, Google Docs dan lain-lain. Jadi this is good enough bagi teman-teman yang pengen punya website untuk bisnisnya, untuk CV-nya, untuk untuk bahkan dengan usai ngelihat ini bahkan bisa langsung praktek dan bisa diduitin langsung istilahnya. Saya bikinin website gitu kan, langsung jadi kok. Dan udah banyak kasusnya. Bukan kasusnya, studi kasusnya. Nomor 1 kan mungkin teman-teman juga mau nanya kayak kenapa harus pakai google.com. Tadi ya kita sebenarnya udah jawab banget ya bahwa servernya udah nomor 1 lah. Bisa dibilang teman-teman kan kalau buka YouTube yang mana itu adalah Google juga, ya kan? Nggak nge-lag ya, maksudnya nggak nge-lag, responsnya cepat. Kalau soal ini masih streaming itu beda soal, itu internet. Internet speed. Nanti kita akan lihat juga 10 menit nih Mas, bisa Bikin website, ya 10 menit dengan versi saya. Kita timer ya teman-teman. Timer boleh banget. Oke, udah? 3, 2, 1, go. Waduh. Oke, Silakan. saya udah siapin timer di sini. Saya siapin timer, kita set 10 menit ya. Ini 10 jam, sorry. Sorry. 10 menit sambil ngobrol lagi 10 menit. Kalau zaman dulu ya, ini sambil Mas Rahmat setup ya. Zaman dulu, mungkin zaman kita dulu kuliah ya Mas ya, bikin website tuh kan harus ngoding. Mana ada 10 menit ya. Iya, nggak bisa. Gitu. Dan contohnya, ini nggak apa sambil ngobrol juga nggak apa, 10 menit kotor. Jadi sombong. Nah, jadi 10 menit itu, 10 menit lagi kan. Jadi kalau website lain misalkan Wix ya. Misalkan Wix, design is very cool gitu ya. Ya, Tapi ya useful-nya dia di luar ekosistem Google gitu loh. Kayak bahkan Wix yang terindeks oleh Google aja juga bisa dalam hitungan jari gitu. Oh ya? Di halaman pertama, iya. Carilah website Wix yang terindeks oleh Google di halaman pertama. It's very hard gitu, susah banget. Soalnya dia punya yang beda lah gitu istilahnya. Ada codingannya yang ribet iya, lah ya. tapi if you are a designer, kalau Anda seorang desainer, seorang fotografer yang dunia kreatif, Wix is a very good way to show lah. Wix, Canva juga bisa kan, Canva bikin website kan. Jadi pakailah Portfolio lah itu. portfolio yang keren-keren gitu. Cuman kalau Anda mikirnya untuk diakses bisa lebih cepat, jangan sampai orang HR yang mau mempekerjakan saya akses website lama tinggal gitu, kita nggak pengen gitu ya. Oke, pertama kita tinggal klik tombol plus di sebelah kiri sini. Ini saya udah bikin berbagai contoh, setiap saya pelatihan bikin ini contoh. Website saya banyak sekali. Jangan lupa nomor 1 isi dulu situs namanya apa. Kebetulan hari ini saya pengen jualan apa ya? Saya pengen jualan. Jangan rempeyek lagi Mas. Oke. Sering Baju banget batik. pakai rempeyek soalnya. Baju batik ya. Oh boleh. Baju batik. Nah, saya sarankan pakai kata kunci lokasi. Jadi supaya orang satu Bekasi beli batik sama saya. Baju batik Rahmat ya. Nah, dia akan berubah. Ini buat nama file, ini buat nama si website. Oke. Ya, yang akan terindeks adalah yang ini. Tapi ini nama file otomatis akan terindeks juga. Oke. Lalu di sini kita say hi gitu. Jadi selamat datang. Diulang kata kuncinya boleh. Ya, seperti itu. Little bit too much, nanti kita kecilin dikit, tidak ada masalah. Ini kayak bikin PPT Mas. Kayak bikin PPT, betul, bisa juga. Lalu pilih gambar. Nah, berhubung kita sekarang uji coba, saya ini aja ya, apa namanya? Saya Gambarnya dia juga ambil gambar dari Google aja ya. dia bisa gitu ya? Bisa. Baju batik, tapi ada mukanya semua gitu. Apa deh? Atau mungkin saya butuh motif batik dulu yang ini sebagai header doang kan. Nah, sebagai header di sini, nah seperti itu. Nanti dia akan membaca ini
digelapin nama dia supaya teksnya kelihatan gitu. Sih. Kita juga bisa ditebelin kalau mau supaya lebih jelas. Nah, yang pertama saya ajarkan ke teman-teman, biasanya kita harus bikin banner pengumuman. Banner pengumuman ini sebenarnya saya convert menjadi tombol ya. Misalkan pesan baju, terus kita pakai labelnya di sini. Lalu kita masukin wa.me, jangan lupa ininya. Oke, wa.me itu kalau di wa.me link ya. link untuk nge-WA ya. Jadi teman-teman kalau ngeklik itu di terutama di HP, Yes. kalau kita klik link wa.me itu langsung pindah ke Yes. aplikasi WhatsApp-nya, langsung lagi nge-WA yang nomor ini. Yes. Nah, udah muncul ya Mas Bayu ya di atas ya. Sudah. Jadi itu akan muncul terus di ketika kita scroll, dia tombol akan tetap di atas. Oh, oke. Baju. Makanya kenapa pesan di sini kita selalu ada, dia nggak harus nge-scroll lagi buat Yes, istilahnya dia akan nempel terus. Ah, Oke, saya pakai model orang aja deh, nggak apa-apa, siapa suruh dia muncul di Google. Mohon maaf Pak, saya minjem foto Bapak gitu. Itu ini buat contoh ini kan aja. tentunya nanti bisa di-update lagi Yes, ya. dan it's better kalau kalian pakai foto kalian sendiri, Ah, upload sendiri ya. Soalnya ini kan kita ngambil foto dari website orang, itu akan mengurangi kecepatan si website karena dia akan menarik 1, 2, 3 foto kan ya bersama. nggak langsung soalnya. Ya, jadi lebih baik pakai foto sendiri. Even so, tapi ini udah cukup, it's good enough lah. Kita pakai lagi. Bapak cukup bagus nih Pak, kita jadiin. Model, misalkan ini aja ya. Ini cuman misalkan saya bilang ini batik Solo. Ya, ya. misalnya. Ada batik apa lagi Mas Bayu? Bat- Batik Jogja Batik Jogja ada ya. Sebenarnya semua di Jawa. Semua daerah Semua daerah punya ada khasnya. Mm. Oke, jadi kita bisa bikin yang tengah ini dengan blokir konten seperti ini. Lalu kita bisa tambahin deskripsi, misalkan deskripsinya. Oke, Ya. sebentar Saya pesan nggak dulu. akan menjelaskan di sini. Saya hanya akan gambarin aja seperti Mungkin itu. di deskripsi nanti ukurannya berapa gitu ya, penjelasan lebih lanjut, ini Yes. batik Solo asli, batik Yes. tulis atau batik cetak, hal seperti itu teman-teman bisa langsung tulis dan harus ditulis ya, Ya. itu wajib ya. Nikon teknik copywriting ada Ya. masuk di dalamnya. Nah, anggap aja saya pilih beberapa foto ya untuk karusel. Karusel tuh penting sekali, galeri kan. Galeri. Di mana galeri ini kita taruh tengah. Kenapa taruh di tengah? Karena kalau ketika nanti kita pratinjau atau preview sebagai website dalam bentuk handphone, maka semua akan di tengah kan. Either way semua akan di tengah gitu. Jadi kita dari awal kita bikin di tengah aja. Walaupun tampilan di desktop sekali lagi saya nggak peduli dengan 6% orang yang mengakses dari desktop pun dia akan memaklumi bahwa oh kan di tengah gitu. 6% tuh ini ya udah riset dari Yes. Hootsuite ya, We Are Social itu sudah meriset bahwa 94% Mm-mm. orang itu mengakses internet lewat HP. Yes. Jadi ya udahlah kita desain buat HP aja Ya. ya. Nah, Prioritasnya ini ke sana. YouTube, anggap aja kita juga sudah punya channel YouTube. Teman-teman harus punya channel YouTube ya. Jadi jualan apapun harus punya channel YouTube karena orang pengen lihat dalam versi video. Nggak semua orang senang baca artikel aja gitu. Orang senang dengan video. Jadi masukin. Lalu ada Maps. Maps ini penting Mas Bayu Lokasi karena toko. betul buat nunjukin bahwa kita nggak mau nipu gitu. Oh Anda di sini ya lokasi. Walaupun bisa aja kalau orang mau nipu ya Mapsnya Maps palsu kan Iya ujung-ujung. sih. Anggap aja ini lokasi kita. Mudah, lalu kita tambahin tombol di sini. Tombol di sini kita pengulangin sama yang di atas sebenarnya. Yang di atas kan bisa langsung pesan. Bisa aja yang di bawah konsultasi dulu. Misalkan mau tanya-tanya CS lah istilahnya. Misalkan begitu ya. Lalu kita bisa pakai lagi wa.me 62 812 345678 9 nomor cantik sekali orang kaya gitu. Set, Nomor cantik. cantik. Itu waktu Mas nge-drag drop, itu saya lihat ada kayak garis-garis penanda ya. Dia sebenarnya Iya. udah biar rapi Iya. ngikutin yang mana. Kalau orang OCD kayak Mas Bayu gitu enak banget kan tinggal ke tengah gitu. Nah tinggal ditaruh sini. Kelihatan ya OCD-nya. Saya Iya. merhatiin, wih ada garisnya. Oke, Iya, sip, semua betul lurus. banget gitu. Dan kita bisa nambahin loh Mas. Misalkan kita jualan kue basah misalkan, kue basah yang di pasar itu, atau ada banyak listnya kan. Nah listnya bisa kita pakai di Google Sheet, tinggal keluarin dari spreadsheet ini, kita tinggal pilih. Misalkan ini ada list harga loh, gitu misalkan bisa seperti itu. Enak banget. Atau kita mau ada slide-nya yang presentasi barang Anda apa sih? Tinggal taruh di Google Slide.
tinggal ketik slide, dipilih dia akan muncul di situ. Google Slides pun bisa di situ. Ini ada tulisan slide, spreadsheet, ada Google Form, misalkan mau daftar, it's very good kan. Jadi nggak usah embed lagi gitu. Jadi nggak usah bagikan share link itu loh. Jadi benar-benar tinggal di sini, dia tinggal ambil dari Google Drive kita tapi ya. Dalam hal ini malah lebih bagus pakai Google Sites ya. Soalnya saya sendiri punya website nggak bikin pakai ini. Oh iya. Itu harus pakai Embed gitu embed kan. PDF. Right. Exactly. embed PDF tuh gede untuk ngebukanya Ya. Dah. lama. So far this is good enough, tapi ada satu yang kurang yaitu halaman. Jadi harus punya halaman tentang kami atau about us biasanya kan. Oke. About us itu halaman yang penting di mana kita sisipkan di sini, dan seperti yang diajarkan oleh Mas Bayu, kita pakai writer.me untuk bikin blog sectionnya ya. Misalkan di sini saya mau toko batik terpercaya, misalkan seperti itu. Terus saya ketik batik, baju batik, sarung batik, misalkan seperti itu. Kita bikin 2 varian karena pada dasarnya saya males, dibalik kemalasan ada maka kita mendapatkan solusi. Terima kasih. Prinsipnya Bill Gates. Prinsipnya Bill Gates gitu kan. Malas itu menghasilkan solusi cepat. Yes, gitu kan. Seperti itu kurang lebih seperti ini guys. Tentunya kalian bisa juga nambahin lagi di bawah alamat kantor kalian, ada kontak kalian, nomor handphone dan sebagainya macam. Selengkap mungkin. Yes, Ya, kontak mungkin. silakan ditulis sendiri teman-teman. Jadi saya dikejar waktu. Saya masih matiin waktu tapi saya masih tenang aja. Misalkan di sini bisa kontak. Kalau kebesaran bisa kecilin lagi. Oke. Nah, di sini udah ada halamannya udah ada. Saya klik di sini halaman muka tentang kami. Halaman muka, balik halaman muka, yes. Oh iya. Semudah itu. Lalu sini sudah semua. And then that's it. Sebenarnya ini sudah selesai. Saya tinggal ketik publikasikan. Nah, di sini kita pilih linknya. Linknya udah dikasih sama Google Sites. Ini linknya, link yang depannya. Di belakangnya tinggal kita pilih. Kita publikasikan and stop. Oke, ini sudah jadi website-nya 10 menit. Yes. Anda punya website. Dan gimana caranya kita akan lihat ya tampilan si mobile seperti apa sih? Oke. Well, basically like this kan. Lumayan, it's good enough dong. It's good enough ya. Di sini ada deskripsinya. Kita bisa langsung beli. Nggak jauh beda dari Nggak kelihatan gitu. Maksudnya ketika udah bentuknya begini, bayangin gini, anggaplah di Tanah Abang ada 1000 toko gitu kan. Nggak semua punya website kan. Iya. Tapi kalau misalkan mereka punya website yang lebih kredibel untuk orang-orang di daerah buat menjadi reseller mereka atau mau beli banyak sama mereka tinggal lihat website-nya, oh bajunya bagus, Ya, oh tokonya di sini. itu sering banget tuh Iya. ya untuk bisnis sekarang yang masih offline. Iya. Ya, orang tuh sekarang mencari banget kan ya informasinya. Cuman banyak yang belum menyediakan. Jadi ini salah satunya. Ya, dan orang suka menganggap Instagram saya aja, lihat aja di Instagram saya. Instagram kan bukan tempat untuk melihat lama-lama gitu. Dia banyak singkat aja, bionya cuma terbatas segitu, linknya cuma terbatas. Dengan ini kita ada YouTube, kita ada Google Maps, bisa konsultasi langsung. Lebih Gitu. fleksibel ya, Exactly, ada gitu. Dan mapnya ini begitu. halaman bisa ditambah, bisa halaman galeri, halaman misalkan kita di tentang kami kita bisa ngejelasin bahwa batik ini dibikin oleh ibu-ibu Ya. di desa ini dan segala macam, and then you will get the perspektif dari si perusahaan yang mau kerjasama sama kita dengan CSR-nya dan segala macam. Ada ceritanya. Ada ceritanya betul gitu. Dan Storytellingnya tuh ada yes gitu ya. gitu ya. Dan tombol yang kuning ini akan di atas terus, dan itu sangat berguna ya gitu. Jadi dia akan terus di atas karena dan warnanya kuning gitu, jadi orang langsung klik. Nah, itu link yang untuk yang di atas mungkin baru ke marketplace kali ya. Ya, Biasanya teman-teman bisa. kan punya bisnis di situ. Gitu. Jadi semudah itu Mas Bayu bikin website, dan kalau teman-teman bisa bikin seperti ini aja, kalian tolongin orang-orang di sekitar kalian bikinin website. Saya selalu mengajarkan ini ke teman-teman juga kalau mau cari duit dari website. Ini ya teman-teman, websitenya sales.google.com ya kan. Terus kalian coba bikin 1-5 website free buat orang. Ini dikasih PR nih teman-teman. Dikasih PR. Kalau mau menghasilkan uang dari bikin ini ya, ini udah ada. Ini sangat dicari loh. Iya. teman-teman. Lalu 6-10 orang kalian bikin, kalian kasih diskon 50%. 50% dari berapa? Saran saya
500.000 aja atau mungkin 300.000 nggak apa-apa. Untuk pembuatan website. Iya, 300.000 berarti 150.000 lah, anggap 150.000 dikali 5, 750.000 lah, Mas Bayu, buat ini, buat naktir pacar lah gitu. Bikinnya nggak nyampe 10 menit ya kan? Iya. Bikin 5 website berarti cuman let's say 50 menit, nggak nyampe sejam. Nggak nyampe gitu kan. sejam. Asalkan materinya udah ada, ini si foto-fotonya udah ada. Mm-mm. Lalu yang ke-11 dan seterusnya, kalian baru full. Disinilah kalian menghasilkan uang, tapi kan sudah punya 10 portfolio. Portfolio. Yang ini gratis, yang ini bayar setengah, tapi kalau ditanya, Anda udah pernah bikin berapa banyak? Ini, Mm-mm. Anda bikin website dulu ya. Website jasa bikin website. Rahmat gitu misalnya. Di situ ada website 1, website 2, website 3, tinggal diklik, nyambung gitu ya. Maksudnya ini sebuah cara yang sederhana. Toolsnya udah ada, tinggal pakai gitu. Dan teman-teman Ini kayak sebenarnya kan konsepnya kayak sampling ya. Teman-teman kan pernah saya selalu ngajarin kayak gini nih, sampel dulu kita ke minimarket ada ya mungkin SPG nawarin apa namanya jus jeruk yang sekap kecil gitu. Terus habis itu dia nawarin ini Bu, kalau atau Mas nih harganya berapa gitu. Itu kan sampling sama seperti ini. Konsepnya beda konsepnya sama tapi ini kan jasa gitu ya. Kalau jasa ya teman-teman harus free dulu gitu ya. Kemarin ada sebutannya apa? Ad hoc. pro bono. Pro bono, sorry, jauh banget. Pro bono sebutannya. Jadi ya teman-teman harus tunjukin dulu skillnya gitu kan. Nah jadilah seperti ini salah satu nih langsung ya buat teman-teman mungkin yang lagi nganggur ya, nih ada kerjaan, ada bisnis langsung jadi gitu. Mas Ahmad diam-diam ternyata jangan-jangan ini udah bisnis juga. Kebetulan enggak, jadi emang passion saya mengajar teman-teman dan harusnya saya bisnis. Nah, di sini kita bisa kalau mau pakai domain sendiri, di sini kita bisa tinggal pilih yang kelola. Ya kan? Kelola domain custom ini. Lalu kita sebelum ke domain custom, kita juga bisa menambahkan di sini analisis atau Google Analytics. Fungsinya apa Google Analytics itu adalah tools dari Google buat ngecek dari website kita yang tadi, yang sependek itu atau mungkin ntar panjang halamannya banyak. Mana sih yang paling sering dikunjungin orang? Kapan sering dikunjungin orangnya? Kayak ada Dari trackingnya ya. area mana dia mengunjunginya. Nah itu market kita. Itu adalah calon konsumen kita yang senang lihat website kita, terus jam berapa, sehingga jam-jam itu kita tahu, oh berarti setiap hari Selasa misalkan jam 4 sore, orang senang lihat website saya, kalau gitu jam 12 saya siapin materi baru lah misalkan begitu. Jadi jam 4 dia buka, udah ada yang baru materinya misalkan seperti itu. Lalu kita balik ke domain custom. Di sini mulai penyiapan, apakah sudah beli domain di tempat lain? Misalkan kan domain di tempat lain murah-murah Mas Bayu. Ya. Cuma 140.000, ada yang 100.000 gitu kan, yang promo-promonya. Lalu tinggal diarahkan dia ke alamat ini gitu istilahnya. Atau mau beli domain dari si Google yang harganya 200.000 tadi, lebih mahal, cuman nggak mau ribet, kan ada orang yang nggak mau ribet. Soalnya kan dia harus mengarahkan, harus pointing ke si Google Sites, ribet kan. Tapi nggak jauh sih. Maksudnya Mahalnya ya. harus ngelakuin sendiri. Ya nggak jauh sih, 140 Setahun plus pajak sama 220.000 plus pajak setahun. Ya, setahun jadi kayak Beda 60.000-an. kalau udah mau bayar sih pandangan saya selalu gitu ya Mas. 60.000-an. Kalau kita udah sampai bayar nih berarti bisnisnya udah beneran jadi. Yes. Rasanya beda 50.000. Iya. Untuk kemudahan sih kita 70.000-an lah ya. 70.000. Tapi bayarnya harus pakai kartu kredit kalau yang beli di Google gitu. Jadi kan nggak semua orang punya ya. Jadi mungkin ada yang mau ribet begini ya, dia akan disuruh masukin domainnya dan nanti disuruh pointing ke sini dan voila nyambung gitu. Jadi udah oke gitu. Tapi nggak membatasi ya, istilahnya bisa ke website yang lain. Yes. Jadi kalau ke domain yang teman-teman mungkin udah bayar duluan di mana gitu ya. Gitu. Jadi deh, udah guys, semudah itu. Tutorialnya sangat singkat, tapi kalau kalian bisa ngulik kan pasti kalian jago-jago lah untuk ngulik mau diapain teksnya, mau di ini sekalian. Dan kita juga ada tema di sini. Kali aja bosan, saya nggak suka yang gini, saya mau pakai Ya itu Aristoteles deh misalkan, tuh dia berubah langsung kan. Nih ada garis kuningnya, terus ini juga berubah jadi gold gitu, tapi saya sukanya biru misalkan. Ya tinggal klik biru atau batik sih lebih cocok ke coklat ya. coklat kan, gold gitu. Atau saya mau diplomat, Macam-macam ya. Macam-macam. Template-nya juga macam-macam. ada lain. Enggak, inilah salah satu kekurangannya ya, karena dia gratisan ya, nggak banyak pilihan. But then again sekali lagi, Tapi nggak semua orang butuh yang terlalu fancy juga gitu. Dia butuh yang basic kan. Mungkin ya teman-teman coba pikirkan atau ingat-ingat lagi aja sih waktu mungkin lihat iklan di Instagram misalnya, terus kan ada linknya tuh learn more atau shop now, kita pencet
kan itu masuk ke landing page yang kita buat ini kan sebenarnya basically landing page ya, bisa dibilang Iya, bisa. salah satu fungsinya landing page gitu. Itu kan nggak terus teman-teman memperhatikan banget, ah desainnya jelek nggak mau Iya. tutup, Dia nggak gitu. fokus ke informasinya. Informasinya betul. Saya sendiri juga malahan kayaknya pengalaman saya waktu itu pernah ada kacamata, saya lupa mereknya. Pokoknya saya iseng kan nyari kacamata gamer gitu. Terus lagi diiklanin, ada linknya, saya klik. Karena lama loadingnya, gambar semua karusel, gambar semua gambar dan backgroundnya pun gambar. Lama nggak jadi. Ngabisin waktu gitu Salah satu kan. contoh. Itu beneran kejadian. Jadi teman-teman mungkin kalau kita suka nggak kepikir sih mas ya, Iya. kalau waktu sebagai desainer tuh suka nggak kepikir dari usernya. Iya. Tapi begitu coba teman-teman ingat aja bahwa kita selama jadi user tuh kayak gitu-gitu hal kecil bisa berpengaruh gitu. Betul. Padahal saya udah mau beli waktu itu dari yang iklannya di Instagram, ya karena Instagram ya cepat gitu kan, bagus nih, coba lihat sih harganya berapa, saya mau tahu harganya doang. Ya. Harganya ditaruh menjadi gambar, Ya. harusnya teks aja ya kan, walaupun gambar nggak muncul harga muncul gitu. Nah ini kayaknya harga itu jadi ke dalam gambar, malah jadi informasi yang saya cari agak Ya. lama. Enggak, ya udahlah, walaupun Betul. itu salah internet saya, tapi ya tetap aja gitu ya, Ya. konsumen mah nggak pernah salah. Betul. Nah, ini ada lagi Mas Bayu. Nih Apa misalkan kita mau bikin FAQ gitu ya. Di sini kita Pengalaman baru nih juga efeknya. ada nama istilahnya grup yang dapat diciutkan. Panjang banget ya. Ini bisa seperti ini gitu. Jadi kalau kita perhatiin jauh, ini kita Oh, bisa maksudnya paling drop bawah, down. drop down gitu ya. Grup yang Nah, dapat diciutkan iya. bahasa Indonesianya. Gitu. Oh Gitu. gitu. Apakah free ongkir gitu kan. Terus apakah sorry oh, ini tutup. Apakah free ongkir ya, terus dia bisa diduplicate. Apakah apa misalkan gitu ya. Ya, ukuran apa aja Apakah biasanya sih gitu kalau baju ya. ya apakah banyak ukuran misalkan. Ukurannya ada apa aja. Oh ya, ukuran. Nih wajib teman-teman. Ya, soalnya ini buat mengurangi ini Mas Bayu. Justru FAQ di paling bawah itu buat supaya kita nggak terlalu banyak nanya nantinya. Iya, konsumen udah nerima semua ininya, tinggal beli. Ya. Gitu kan. Saya belum lihat di sini, mungkin CTL kali mas. Call to action belum Di kali ya? sini Mas, katanya. Konsultasi. Oh iya. Oh ya. Web. Soalnya kalau di saya harus preview Iya, nih. WA gitu misalkan. Bisa gitu. Oke. Yes. Eh. Saya harus admit emang saya OCD banget kali ya. Saya begitu muncul garis, mata saya langsung. Oh. Itu soalnya waktu saya bikin website pun sempat ada masalah dalam hal layouting ya. Walaupun saya ngeh nih, kalau di HP mah lurus-lurus aja. Tapi jadi memperhatikan banget yang di desktop. Ya. Ini istilahnya dulu belum tahu lah. Saya mikirnya bikin website yang keren gitu ya. Udah, seperti itu. Jadi sekian dari saya. Semoga berguna gitu. Tepuk tangan dulu dong. Ya, thank you. Nah, ini Jadi gitu teman-teman. Jadi udah dibuktiin ya. Kemarin kan kita sesi sebelumnya tuh Mas Rahmat bilang soal bikin website ini gampang gitu. Segampang apa sih sebenarnya? Ya itu tadi barusan 10 menit aja nggak habis, sisa 9 detik. Iya. Itu juga pakai Dihitung lagi penjelasan. 9 detik. Wah, itu pun pakai penjelasan. Kalau tadi Iya. klik-klik doang, saya diem aja kayaknya 5 menit Lebih pun cepat selesai ya. kali ya. Gitu ya. Walaupun memang kan gambarnya tadi ya yang ada. Ya kalau kita pakai moto lagi ya lama lagi. Iya. Cuman bikin website sendiri itu sangat cepat, sangat mudah. Dan selalu ya saya mungkin satu hal ini buat teman-teman pebisnis suka, waduh saya bukannya harus resmi ya websitenya. Ini resmi gak sih? Ya cukup resmi dong. Maksudnya kalau sampai butuh yang misalnya nama toko.com gitu kan, itu udah profesional, biasanya udah main ke korporat yang membutuhkan hal seperti itu. Tapi basically kalau teman-teman masih mau jualan aja, nggak perlu sampai segitunya. Iya. Yang gratis dulu aja udah sangat bagus. Jualannya bisa di Topet, jualannya Ya. bisa di Shopee, marketplace lainnya, jualannya pun bisa via WA. Teman-teman bisa pilih semua channel atau cara lah. Tapi website tetap harus punya gitu. Misalnya Ya. website tuh kayak yang tadi showroomnya. Showroomnya. Jadi jangan sampai orang nggak yakin sama kita karena kalau by WA aja kan orang bisa nipu ya. Anda di mana kalau saya mau ngejar Anda. Nah, ini performanya 80% Mas Bayu. Oke. Kalau kita Kita bikin balik pakai lagi. ya. Kita balik lagi ke layar. Oh iya, maaf. Oke. Ini saya cek. Ini performa 80% gitu ya.
Ini C karena ada beberapa gambar ini kita yang tadi saya bilang. Jadi dia Menarik ngangkat soalnya. galerinya ya tadi ada 5 gambar, 6 gambar, 7 gambar, 8 gambar. Itu narik dari 8 website dia gitu. Jadi kalau semua bisa kita upload itu bisa sampai A bahkan. Bisa sampai B atau A di sini tapi performa 80%. Ini kalau pakai WordPress, teman-teman pernah dengar WordPress, buat dapetin 80% dengan website yang kayak tadi, itu setengah mati. Karena udah ada YouTube-nya, dengan YouTube-nya itu udah boros banget buat narik, buat menghambat si speed gitu, buat menghadirkan YouTube. Karena Tapi berhubung dia udah punya Google, ya internal. ya lebih cepat gitu ya. Jadi ini this is good enough, bisa sampai 80%, silakan dicoba kalau teman-teman bisa pakai GT Matrix, website yang kalian udah punya atau website yang kalian inginkan, coba aja tes di GT Matrix cepat apa enggak gitu. Ini penting ya, ini untuk kayak performa ngebuka website. Yes. Kalau lambat istilahnya ya kayak tadi kejadiannya saya nggak jadi beli gitu ya, Iya. konsumen nggak jadi beli. Usahakan tentunya sampai A, dan di sini ini kita cek karena tadi gambarnya ngambil dari Google. Tapi performanya 80% jadi is good enough. Oh, oke. Ya. Ya, nah ini wajib juga nih teman-teman lakukan untuk ngetes. Ini gtmetrics.com ya. Yes, GT Matrix. Gitu. Oke deh, nah teman-teman nih barusan dapat ilmu walaupun cepat ya. Mas Rahmat tadi barusan nge-speedrun ceritanya. Iya. nge-speedrun pembuatan website gitu. Iya. Tapi ternyata udah sangat cukup gitu, bisa dibilang ini bagus banget, udah bisa buat jualan. Teman-teman, thank you ya. Kita memang hari ini tutorial day, jadi Yes. all about tutorialnya teman-teman. Tapi jangan khawatir karena ya seperti judulnya ya, Daily Coaching Clinic, kita di Oktober ini akan jalan setiap hari. Kalau besok tentunya topiknya akan berbeda lagi. Mungkin saya sekedar mengingatkan bahwa teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, kita ada kelasnya di sini. Teman-teman bisa buka kelas.geti.id/sertifikasi. Ya, saya ulangin, kelas.geti.id/sertifikasi. Nah, ini kelas bahkan sampai di sertifikasi. Kita kalau teman-teman ikut, maka ujungnya nanti teman-teman certified sebagai digital marketer. Tentunya certified pasti ahli ya, kompeten gitu ya, pasti kompeten dalam hal digital marketing. Salah satunya adalah pembuatan website seperti barusan. Kalau Mas Rahmat kompeten 3 kali lipat gitu ya, makanya bisa 10 menit gitu. Nah, makanya teman-teman silakan kalau mau mengikuti ya tinggal dibuka aja websitenya. Untuk hari ini Mas Rahmat, thank you banget. Thank you loh. banget. Kita Semoga berguna teman-teman. langsung praktek ya. Ini kita sebenarnya memang lagi nyoba nih hari ini teman-teman untuk kita praktekkan. Jadi talk show sambil praktek juga begitu. Nah, teman-teman juga kepada yang sudah datang ya, thank you banget. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube, berarti nonton replaynya, mungkin mau ikutan yang live, teman-teman bisa klik aja linknya yang ada di deskripsi produk gitu ya. Deskripsi produk, jualan sih. Di deskripsi video ya, video description ada tuh linknya di bawah. Teman-teman bisa join ke grup Telegram kita di Alumni Getty. Untuk bertanya itu juga ada linknya nanti di situ. Pokoknya semua ada linknya di bawah ya. Tinggal diklik aja. Kalau teman-teman mau join yang live bisa nanya gitu. Untuk teman-teman yang nonton di live, maka mau nonton tadi mungkin ada skip di awal ya, nggak agak telat masuk, nggak apa-apa. Ada replaynya ada di YouTube di channel kita Getty Incubator. Ya, makanya jangan lupa kalau teman-teman di YouTube nih untuk subscribe dan juga klik notification bell-nya. Jadi kalau kita punya video baru seperti wah tutorial nih ada, teman-teman nggak miss out gitu. Teman-teman, thank you banget untuk hari Ya, ini. Thank you Mas makasih, sama-sama. Rahmat. Thank you juga untuk tim produksi yang di belakang. guys. Wih. Nih agak ribet ya kalau lihat kabelnya nih banyak banget nih. Colok semua. Good job guys, thank you untuk hari ini. Saya ucapkan selamat sore teman-teman dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.